Itu betul. Itu yang betul-betulnya gitu loh. Tapi kalau mimpi waktu kecil, mimpi aku kan pipis rupanya ngompol. Kalian pernah ya sih mimpi kayak terbang? Aku sering lagi mimpi. Jadi nggak tahu ya, pokoknya kalau aku lari kencing gitu kan. Open the window. Knock. Open the window. Oke guys, kembali ke channel Bang Jantro dengan Open the Window. Oke guys, jadi hari ini kita bahas tentang mimpi. Jadi gimana serunya dan apa aja yang perlu kita dapat dari podcast kami ini. Pantau terus channel ini guys. Oke. Random kali pertanyaan itu ya. Oke, jadi kalau misalnya malam ini kebetulan malam ya teman-teman, sengaja kita take-nya malam-malam biar agak-agak nuansanya itu lebih dapet gitu. Ya kalau malam hari ini kita bertiga nih ada di sini biasanya kan rame. Nah kalau ini hari ini nih kita buat bertiga dulu, besok-besok baru rame lagi. Nah topik kita pada malam hari ini cukup menarik nih, yaitu the dreamer who doesn't trust themselves. Yang artinya si pemimpi yang tidak percaya diri. Lehuga. Berapa nilai bahasa Inggrismu? 90 ke bawah. Kalau Joyce? 0,1. Kita yang menggenapi ya. Saling melengkapi. Oke, jadi malam hari ini mungkin aku yang akan lebih banyak sharing ya teman-teman di podcast kita malam hari ini. Kenapa sih kita ngambil tema yang kayak lebih ke pemimpin nih? Aku mau tanya nih sama dua kawanku ini. Pernah bermimpi nggak? Pernah lah, jelas pernah bermimpi. Apa mimpimu? Orang jadi orang kaya, Oke. sukses, Ya. semua itu ya random ya. Ya. Iya itu. Kaya raya masuk Tapi surga. kan ada spesifiknya, lebih condong ke bisnis sih. Oh. Jadi bisnisman. Kalau Joyce pernah bermimpi? Sering. Apa mimpimu? Ini mau yang sedih atau mau yang Jadi yang ditanya ini beda ya arti mimpinya ya. Oh seru nih. Oke. makanya mau mimpi yang mau kayak mana? Oke. Seru nih. Oke, Di sini mimpi ya waktu kecil. Agak lain. Mana ada kenapa? Pernah lo? apa mimpimu? Aku tahu mimpimu jadi apa? Ini mimpi yang kayak mana nih, Eda? Dream. Mimpi pas lagi bobo atau impian gitu loh? Nah. Terserah. Kamu mau Ini lebih belum yang dikasih mana? clue. Iya. Belum dikasih clue. Pokoknya mimpi. Pernah aku mimpi. Kalau yang mimpi betul-betul, maksudnya impian itu menjadi orang sukses lah ya kan? Oh, itu betul. Itu yang betul-betulnya gitu loh. Tapi kalau mimpi waktu kecil, mimpi aku kan pipis rupanya ngompol. Gila aku pipis di kamar mandi, contohnya udah basah aja. Oh, kamar mandi. Aku di bawah pohon pisang. Udah Rupanya nanya udah basah aja coy. udah nengok orang, rupanya dalam mimpi bocor. Hangat-hangat Gitu aja bang. Itu mereka mimpi itu. Pagi-pagi kena libas mama ya kan. Kok buat kali ini ya? Ternyata si pemimpi bermimpi. Iya pula. Jadi yang Anda maksud gimana? Iya. Gak jelas kan? Gak jelas. Oke, jadi kayak lebih kayak gini sih. The dreamer who doesn't trust themselves itu kayak kalau misalnya nih Bang Jantro nih, tadi kan kita tanya nih, apa sih mimpimu? Dia kan menjawab nih, mimpinya itu mau jadi orang kaya, mau jadi ini. Nah, kamu percaya diri nggak dengan mimpimu itu?
percaya diri. Mungkin dulu percaya diri, tapi sekarang setelah mengarungi Samudra kehidupan kurang. tetap percaya diri. Oh, iya. Meskipun ada meskinya, nggak tahu kapan. On the way lah ya. Alhamdulillah. Nah, kalau Joyce nih mimpinya, percaya diri nggak dengan mimpinya? Tapi sebelumnya apa dia? Aku tuh ini. Itulah, saking percayanya Oh. dirinya dia kan dia sampai pipis tuh. Iya itu benar tuh. Kalau mimpi yang betul-betul tadi yang pertama, BG perhatikan. Iya. Yang pertama itu dari orang sukses. Suksesnya kayak mana? Yang banyak duit lah. Dulu anak-anak tuh kayak gitu pandai. Jadi bandar narkoba punya duit juga. Dibongkar. Oh iya ya. Tidak tangkap kita BNN. Itu jadi aku percaya diri. Percaya diri lah ya. Dulu aku pengen kalah aku cepat besar. Sekarang? Udah besar. Ya Allah. Dia selalu besar. Tuh. Kok gak enak ya jadi Iya besar sih, ya? pas waktu kecil kayak kapan aku besar ya Tuhan, biar aku tuh bisa kerja gitu jadi orang sukses. Ternyata aku besar. Sakit kepala. Saya kepala. Bukan kepala yang sakit. Semua sakit. Terus yang Kok kedua kayak gini? kan cewek. Kalau kayak gini baru JND. Jambil menara doa. Terus kalau yang kedua itu saking percayanya diri itu. Oh, Ya kan? Itu boleh ya. Itu benar-benar aku. Bahasa Inggrisnya confident. Itu apa? Confident lah. Confident. Saking confidentnya ya. Saya confident. Sampai lah bocor ya kan. Percaya kan aku di kamar mandi. Rupanya di kasur. Itu saking percaya dirinya. Iya ya. Percaya diri kan bikin Iya. logika. Kadang kepercayaan diri ini juga merusak sih. Yes. Nah, jadi apa ini sebenarnya konsepnya? Oh iya, jadi kalau konsep yang mau kita obrolin malam ini sih lebih kayak si pemimpi yang kayaknya bermimpi tapi bukan bermimpi tentang cita-cita. Dan confident dan percaya dirinya tidak berbicara tentang confident tapi lebih ke trust themselves, herself gitu. Untuk teman-teman yang mungkin di luar sana juga mengalami hal yang serupa gitu. Contoh kayak bermimpi nih, terus mimpinya aneh gitu. Terus kalau diceritain sama orang cenderung berpikir kita itu aneh. Terus kayak alah, imajinasinya aja itu aneh-aneh gitu. Nah kadang kalau kita menghadapi yang kayak gitu, yang aneh kita kayak jadi kayak stres sendiri nih. Berarti ada tips dan triknya enggak ini? Oh kalau dari aku pribadi sih ada. Kalau aku contoh nih 3 hari yang lalu aku mimpinya aku tulis. Apa aja itu aku niat, aku tulis saja. Apapun itu ya, aku tulis saja sesederhana mungkin. Nah setelah itu aku akan tunggu 2 atau 3 hari lagi. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang aneh terjadi, aku akan baca lagi. Terus dari situ aku kayak mereminder diriku, oh ini nih maksudnya. Nah dari situ aku jadi kayak belajar mengasah intuisiku sendiri dan jangan kayak reminder, karena itu sebenarnya alam bawah sadar kita itu udah kayak mengingatkan kita untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Kalau semisal there's something happen, itu kita udah lebih waspada. Oke, berarti tadi ditulis Iya. terus kayak apa ya? Untuk 3 hari kita kayak mantau ya, mantau keadaan kita. Gitu. Nah, ada tips dan trik yang Ya kalau yang lain kan kadang-kala kan kalau baru bangun ya, kalian pernah nggak sih mengalami kayak baru bangun ambil HP tanya Primbon Jawa. itu yang sering tinggal. Astagfirullah. Siapa yang sering nih aneh-aneh mimpi ada nanya tuh Primbon Jawa keluar yang hati-hati, waspada segala macam gitu. Kau? Ada nggak? Yang 3 hari ini katanya mimpi. Nah, kira-kira apa mimpimu? Kalau semisal aku tuh itu sebenarnya aku cari juga di Primbon Jawa. Pengikut Primbon Jawa. Saking relate kan ya. Saking ininya, saking kayak gimana nih gitu. Karena belum punya tenaga banget menulis kan. Karena tuh butuh mood juga ngumpulin nyawa gitu. Kayak Tapi ini
ditulis ya? HP ini yang paling dekat tetek gitu. Apa? Kalau ini ditulis. Mimpinya. Mimpi yang kemarin. Mimpi yang kemarin sebelumnya Kan 3 hari Iya. sebelumnya. Jadi dia dapat artinya. Enggak sih Oh, sebenarnya. Jadi apa mimpimu? Yang di Primun Jawa itu. Oh, kalau yang di Primun Jawa itu lebih kayak contoh kayak tadi malam. Ya iyanya sampai 26 tahun umurku. Betul. Belum 20 tahun umurku, satu malam pun aku nggak mimpi ini. Jadi kalau setiap hari ku tuliskan, udah berapa banyak buku lah yang habis. Saya itu pembuka. Tapi aku salah satu mimpi saya penasaran juga mimpi. Jadi aku lebih memilih mana yang kayak lebih membuatku kayak gemetaran, yang lebih membuatku nggak nyaman itu sih. Kalau kemarin itu aku mimpi kayak gimana ya, nggak aku tulis pula ya kan. Inilah salah satunya pentingnya menulis. Jadi kalau misalnya mau menceritakan pun kita gampang kalau kita udah nulis gitu. Jadi kita tinggal membaca, oh kayak gini gitu. Nah, kalau kemarin 3 hari yang lalu itu aku mimpinya itu aku pergi ke satu desa nih. Ada boleh. Ya, sambil kalian dengar nih, ini udah mulai deep nih, jadi stop nih, jadi kayak gitu juga. Jadi aku ke satu desa, di desa ini ada satu keluarga. Jadi di desa ini apapun peraturan itu mutlak dikontrol oleh kepala desa dan diktator lah kepala desanya. Dan sebenarnya kepala desanya ini baik penghasilan masyarakatnya atau apapun itu semua dia yang handle. Bahkan ketika masyarakatnya itu mau pergi jualan hasil panen dari kebun mereka pun itu kayaknya harus campur tangan. Iya, jadi ada satu keluarga. Nah si keluarga ini punya 3 anak sama suami istri lah. Jadi saudaranya si istri ini ngobrol lah sama dia bilang kayak gini, kita karena kita orang Batak kita manggil itu aja lah ya memang kebetulan itu sih dibilang oh aku punya berkat, aku punya rezeki, aku kirim lah ya samamu biar kita bagusin rumahmu katanya. Nah dia bilang kayak gini si perempuan ini, gak usah lah Tok, gak usah kau baguskan rumahku yang di sini, simpan aja, nanti kalau kami udah pindah dari sini baru kau kasih, kalau sekarang gak usah, jangan di sini katanya. Nah si laki-laki ini ngotot gitu loh, ya udah nggak apa-apa. Diam-diam di pikiran dia tuh mau kasih surprise nih sama si Itoknya. Didatangkan dia semua kebutuhan untuk membangun rumah Itoknya beserta dengan beserta dengan tukangnya. Jadi Itoknya ini terima siap gitu loh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dibangunlah rumahnya ini bertingkat. Aku masih ingat kali catnya warna ungu. Sampai warnanya Dan karena dia ngejreng di antara semua rumah, karena rumah di situ ada yang nggak ada catnya kecuali rumah kepala desa. Jadi memang agak beda lah rumah ini, jauh mengalahkan rumahnya kepala desa. Jadi adalah iri hatinya kepala desa ini. Jadi dia membuat sesuatu hal yang dimana seolah-olah yang keluarga ini ada masalah gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi mungkin karena saking irinya dia mengada-ngadakan masalah sampai biar masyarakat di situ itu memasakkan mereka. Jadi pas lagi makan siang tiba-tiba datang segerombolan orang ke situ. Keluar kalian katanya. Tiba-tiba diseret lah mamanya. Seret lah bang, kayak gini lah, kayak cekik lah. Segitunya lah. Kena juga. Itu si perempuan itu mamanya itu pakai kemeja warna hijau. Jadi kayak dicekik lah itu. Dia kurus di situ. Jadi suaminya heran, kenapa? Terus tiba-tiba, kenapa? Ada masalah kayak gitu. Kalau ada masalah bisa kita bicarakan. Nah anak-anaknya yang 3 ini yang masih kecil-kecil nangis. Berapa tahun anak-anaknya? Gak tahu, masih kecil-kecil lah. Menurutku mungkin yang paling besar itu masih kelas 3 SD nya itu. Rumah kelas ini karena masih kecil-kecil lah, tapi apa sih namanya, dekat-dekatan. Jadi berderet. Dari pasol. Tapi udah bisa jalan lah salah satunya gitu. Jadi dibawa lo keluar di depan rumah mereka yang bagus ini itu langsung jalan raya.
Jadi apa masalahnya, kata si suami. Entah apalah dibilang istrinya kepala desa ini sama masyarakat. Dibilanglah mereka itu kayak yang merdukunnya itu, yang apa namanya, yang santetnya itu. Makanya tiba-tiba bisa dia bangun rumahnya itu, gitu. Rumah ini. Iya. Berarti ada kayak dengki sama dirinya. Iya, kan tadi itu bilang juga gitu. Terus datanglah si suami, dengar dulu penjelasanku. Lai punya yang ini, yang nyiapin semua. Kami pun nggak tahu. Abang-iparnya gitu ya. Iya, jadi kayak kami nggak tahu dia tiba-tiba aja kayak gini sama segala macam. Nah, takut si istri kepala desa ini, masyarakat itu kayak meragukan yang dia bilang. Jadi dia bilang, ini videonya. Padahal di video itu nggak ada apa-apa, hanya karena anaknya mengambil jambu biji dari jambu liar. Nggak ada yang punya pohon jambu. Iya. Nah, terus dia bilang lagi ini, kenapa anaknya disuruh makan jambu? Coba. Nah, biar kayak dia mengadakan sesuatu yang nggak ada gitu loh. Nah, berarti anaknya dulu, apanya dulu diinikan. Makanya dia kayak gitu. Di situnya ilmunya, di situnya ininya. Makanya dia suruh anaknya kayak gitu. Nah, terprovokasi lah masyarakat ini. Terus dia udah bilang, udah nggak pakai sandal, dia udah bilang, tolong mamang, dengarkan dulu penjelasanku. Enggak gitu. Pas dia bilang kayak gitu, menepilah semua masyarakat ini ke pinggir trotoar. Sendirian dia lah di situ. Waktu dia mau datang ke pinggir trotoar, didorong dia terus. Jadi dia tetap di jalan gitu kan. Dia udah nyembah kayak gini. Enggak. Dia nggak sadar pas dia kayak gitu, udah disuruh satu angkot yang nabrak. Jadi dia pas dia masih minta tolong, enggak, masih menjelaskan, tiba-tiba angkotnya plak. Truk. Jadi yang paling anehnya, namanya tiba-tiba ditabrak, badan otot-otot bereaksi walau udah mati, kejang-kejang lah dia, kejang-kejang kayak gitu. Datang si istri kepala desa ini bilang, itu buktinya dia memelihara santet. Dia nggak langsung mati, badannya masih bergerak-gerak, gitu. Udah dihakimi lagi. Iya, tengok, itu buktinya gitu. Nah, karena si suami nggak tahan nengok istrinya udah menggeliat, dikejarnya lah ke trotoar itu kan, dipeluknya istrinya, anaknya udah nangis, Uma, udah kayak gitu kan, udah tengok berdarah-darah, mamanya hancur semua, masih kejang-kejang kayak gini. Datang suaminya dipeluk, datang lagi dari sebelah kiri. Kalau ini kan menghadap ke kiri nih, contoh nih, dari sini yang nabrak si istri, si suami meluk dari sini, tapi nggak pakai angkot lagi, udah pakai sepeda motor lah, prak, sampai 3. Itulah, aku gitu juga yang ini kan gitu. Dan aku kayak orang yang ada di dalam, dan aku tahu kebenaran, tapi aku nggak tahu mau ngapain. Inilah hal yang membuatku kayak apa Tuhan? Bukan kau di dalam gitu, tapi hanya mengetahui gitu. Iya, aku kayak lihat kejadian itu, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tahu kebenaran, tapi aku nggak bisa membilangkan gitu. Kejang-kejang meninggal lah. Terus dengan suaminya. Iya. Hari itu juga dengan gampangnya kepala desa bilang kayak gini. Itulah kalau siapa yang memang nggak bagus perilakunya, matinya pun nggak bagus. Kata dia, udah kubur aja di belakang rumahnya itu, biar dia tahu rasa gitu. Di belakang rumahnya lah dikubur. Nangislah ketiga anak ini. Kayak mana anaknya? Gimana kehidupannya? Didorong mereka lah anak itu ke dimana mereka ngambil jambu tadi, itu dekat jurang. Jadi didorong anak itu. Kemana? Udah nggak ada bapakmu, kayak mana kau hidup? Dia yang paling besar, dia peluk adiknya, dia pegang adiknya yang ketakutan nangis sejadi-jadinya. Dia yang menurutku masih seumuran kelas 3 SD. Udah berapa sih umurnya itu? Kalau masuk 6 tahun, 8 tahunan lah ya. 9 tahun. Iya 9 tahun lah. Nah adiknya yang di bawahnya itu mungkin 6 tahunan lah. Terus yang paling kecil lah yang kayak 3 tahunan. Dia peluk lah adiknya yang paling kecil. Yang paling kecil ini kan belum tahu apa-apa. Tapi dia mukanya itu amarahnya itu udah kelihatan di mukanya. Dia pegang lah adiknya. Dia pegang. Didorong lah mereka, Pluk, jatuhlah mereka ke jurang. Yang anak kedua yang duluan mati karena kepalanya terbentur. Yang anak pertama masih kejang-kejang sampai akhirnya mati juga hari itu. Tinggallah yang umur 3 tahun. Nangislah di jurang itu 2 atau sampai berapa hari. Dan satu desa itu membiarkan.
Coba kau dengar anak nangis-nangis di jurang dan satu desa itu gak ada respon sama sekali, gimana nggak ini betulan gak ada kasih, betulan kayak ada ya di zaman sekarang kayak gini gitu. Terus aku kayak udah aku membayangkannya aja tuh sampai takut, sampai nangis gemetar lah aku di situ, gemetar. Selesai kejadian, darah orang tuanya yang di jalan trotoar, mereka hanya siram. Itu kayak darah babi aja gitu loh. Siram sapu. Dan mereka pulang ngobrol. Udah, itu kayak nggak ada terjadi iya, apa-apa. itu kayak nggak sesuatu hal yang aneh di tempat itu gitu loh. Itu kayak sesuatu ini. Adalah lagi satu keluarga. Mereka kayak nggak berterima lah dengan keadaan. Udah nggak benar tempat ini, udah nggak benar. Jadi dia istrinya berinisiatif lah melarikan diri. Jadi di situ setiap pekannya katanya setiap hari Rabu pekan. Jadi kalau si istri mau pergi jual hasil kebunnya, dia bungkus baju mereka di plastik, dia taruh di bawah hasil panennya, dia bawa. Kayak gitulah dia mencicil barang-barangnya itu pelan-pelan. Dan kalau semisal kayak adalah yang sesuatu yang nggak bisa mereka bungkus, mereka jual pelan-pelan. Dan mereka bilang kami lagi butuh uang, belilah kulkas kami. Nah, jadi di sana itu kalau ada orang yang kayak merendah iba kayak gitu, di situ tinggi kayak gitu loh. Tapi lebih ke kasihan, ngerti kan? Iya. Jadi kalau semisal ada kami udah nggak makan, belilah kulkas kami, cepat. Tapi dengan harga yang kayak ya udah. Kayaknya menguntungkan mereka juga kan. Ya udah, berapa kau jual? Contoh 2 juta. Oh udahlah, kau ambil 1-2. Nah, ya udah gitu loh. Karena butuh cepet ya. Karena butuh cepat gitu. Jadi kayak kayak gitu-gitu. Dia dipikirkan lagi soal harga begitu, yang penting barangnya bisa laku gitu lah kali ya. Iya, itu yang satu. Maksudku kayak mereka kayak merasa melakukan hal yang benar ketika menolong yang lemah, tapi dengan cara dicekik, kayak lintah darat ya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitulah mereka buat untuk keluar dari tempat itu. Jadi anaknya disekolahkan sengaja di luar daripada desa. Jadi waktu anaknya sekolah, sekaligus tiga-tiganya sekolah di situ, minta tolonglah istrinya pas hari pekan udah ke pekan, bapaknya pun pura-pura lah ngambil rapot. Pas udah di situ keluarlah mereka melarikan diri lah dari desa itu. Jadi diceritakan dialah ke polisi apa yang terjadi di desa itu. Jadi datanglah polisi beserta yang lain datang ke situ sama adiknya si perempuan ini, istri yang tadi. Terus di situ bersorak-sorak lah dia sampai mau mati. Dia bilang kayak gini, akan kujunjung keadilan sampai ke matahari sekalipun kayak gitu untuk membela kakakku. Karena nggak ada yang tahu kalau abang iparnya, kakaknya sama keponakannya udah meninggal. Gak ada Jadi gitu. ceritanya yang anak paling besar itu ujung-ujungnya Mati juga. Jadi di akhir daripada mimpiku ini, ketika adiknya si perempuan tadi yang duluan dibunuh ini megang mic-nya sambil dia bilang, ya keadilan akan tetap dia perjuangkan gitu loh. Aku akan menjunjung keadilan itu sampai dimanapun, sekalipun dunia tidak memberi keadilan, masih ada Tuhan yang memberi keadilan. Amin. enggak lagi tolonglah Tolonglah. tolonglah. Itu salah satu gitu, sedetail itu kan. Iya, aku bingung kenapa bisa ada orang yang menceritakan mimpinya sampai kayak karena ada beberapa orang juga yang kayak apa ya mimpiku tadi gitu. Iya, makanya jarang lupa kan. Kalau aku sedetail itulah. Terus apa arti mimpinya buruk? Jadi 3 hari lah. Setelah dari situ masuklah pelayanan. Nah, di situ kayak nggak tahu kayak loh ini kayak apa sih ini gitu. Memang tidak persis seperti itu, tapi feeling yang aku rasa ketika ada di mimpi itu, aku rasain ketika aku pelayanan. Dapat nggak? Maksud?
aku tahu kebenaran, Ya. tapi aku nggak tahu menceritakan. Ya. Jadi aku nggak tahu harus ngapain. Ya aku hanya bisa mendoakan gitu loh. Ya semoga si perempuan yang sedang berjuang untuk keadilan ini betul-betul Tuhan kasih jalan gitu. Karena Oke, tapi ya itulah mungkin ya. Tapi kalian pernah ya sih mimpi kayak terbang gitu? Aku sering lagi. Jadi nggak tahu ya, pokoknya kalau aku lari kencing gitu kan. Masalahnya nggak sekali aja bro, kayak berapa kali gitu kan. Nanti kalau aku lari terus aku gini terbang, lucu loh. itu kok nge-fly. Iya maksudnya kalau sekali aja oke lah. Ini berulang kali. Coba dulu kamu. Aku dari awal udah diceritakan. Terus kau mimpi nih mimpi. Mimpi kan aku tidur kan. Tidur. Iyalah kamu bangun. Iya pula pokoknya aku mimpi. Aku pokoknya kayak bisa loncat terus aku gini. Aku udah kayak sayap gitu gini gitu. Gitu. Turun lagi nggak? Kalau aku berhenti kan ya turun lah. Tapi kalau aku gini Makin naik. makin naik. Pesawat. Iya. Kenapa sih? Itu apa sih artinya? Nggak tahu. Nah, sekarang aku nggak tahu apa artinya. Nanti dijawab oleh teman-teman kita yang nonton ya. Mana tahu ada juga yang Iya, ngalamin nih, ngalamin kayaknya. ya. Kan aneh nggak sih? Ada lah. Kebanyakan nonton kartun aku, tapi nggak juga, lu nggak ada nih yang nonton Oh, mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi. mungkin kayak ekspektasi orang tua. Tapi banyak juga kan kayak mimpi nih. Kadang mimpi nggak ada ekspresi tapi kayak cuma hah gitu. Kadang ada juga yang sampai penuh gerakan kan. Hup, hup, mereka hup gitu. Ada kan. Nah, Iya. kenapa terbagi-bagi gitu? Maksudnya ya kalau mimpi bisa lah dikategorikan mimpi itu ya penuh dengan gerakan gitu kan. Tapi kadang ada juga yang nggak pakai gerakan, cuma gitu. Iya Gitu. iya. Itu kayaknya karena kondisi tubuh kita nggak sih? Mungkin yang lagi nggak ini. Ya nggak sih? Nanti ada pakar-pakarnya yang Iya, kayak temanku dia tidur tuh mimpi dia bisa tiba-tiba berdiri. Oh iya, ada itu kawanku juga nggak ngigo dia kan. Takut loh, takut loh. Ada lagi duduk kan. Ju kan terus apa bilang tidurnya? Kamu pernah Mana tahu kan dia duduk namanya. Ju apa? Nggak bisa tidur lagi. Udah ngajar emang malah. Iya aku pernah. Ada loh. Udah pas di situ lagi scroll HP kan belum bisa tidur dia bangun. Hah? Dia bangun terus turun dari tempat tidur karena dulu ngekos waktu kuliah ya 2 orang 1 kamar gitu. Keluar dari tempat tidur itu kayak dia tahu loh di mana pintu. Dia keluar. Dia tahu. Dia buka tuh. Keluar. Itu bahaya loh. Apa sih bahasanya ngigo ya? Nggak tahu. Orang Ngigo. ngigo Iya, gitu ngigo sampai yang jalan gitu loh. berlebihan. Ada sampai waktu ini ada kisah lah. Jadi mimpi dia memang mimpinya kebiasaan dia sehari-hari kadang mungkin main-main kan, main terus tahu kan yang waktu masa kecil itu yang main karet yang ada dibuat garis di sini, di garis di sini, lempar siapa yang duluan itu yang taruhan. Terus masukkan nih harus bisa lewat dong melewati garis yang itu. Nah dipraktekin karena jadi tiup jauh kali Takut kali orang tuanya kayak gitu. itu kau enggak justru ketawa karena mungkin serunya kali ya dia main karet itu sampai ke bawah mimpi dan persis kayak yang normal gitu nggak kayak ke dalam mimpi tapi tiba-tiba balik satu ya itulah Macam-macam ya. tapi itulah mungkin ya yang mana tahu teman-teman juga punya kisah mimpi apa sharing-sharing aja mungkin kita bisa sharing-sharing di komen juga oke ya jadi itu yang mungkin bisa kita Kalau ada lagi yang mau dibahas boleh di komen juga. Mau dibahas yang ini dong gitu kita nanti akan cari berusaha. oke Tugas jadi
Itu dia podcast kita guys. Jangan lupa bantu terus video kita dan jangan lupa like, comment, And share dan subscribe. Thank Oke. you for watching. See you.